Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rafiuddin dari Bawaslu Jawa Tengah yang akan menyampaikan atau berbagi materi soal kehumasan bagi kader pengawas pemilu, gitu ya. Nah, kalau bicara soal kehumasan, seberapa penting sih kehumasan bagi kader pengawasan? Menurut saya ini sangat penting sekali karena terkait dengan banyak hal begitu. Nah, saya ingin mencontohkan bahwa kita tahu bahwa hari ini adalah era di mana era opini publik, dan opini publik itu kaitannya dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan banyak orang. Padahal kita tahu bahwa pemilu itu sebenarnya adalah urusan banyak orang. Karena dari pemilulah kemudian hajat hidup orang banyak itu ditentukan. Dari pilkada lah kemudian sebuah kepemimpinan daerah itu akan sangat ditentukan gitu. Nah, ini mungkin ada ketersinggungannya bagaimana mendorong agar lebih banyak orang yang kemudian terlibat di dalam pengawasan pemilu. Untuk apa? Untuk mendorong agar pilkada itu bisa lebih demokratis, lebih transparan, kemudian juga bisa lebih jujur, adil. Kenapa? Karena diawasi oleh banyak orang begitu. Nah, cara-cara untuk melibatkan banyak orang di dalam proses kepemiluan itulah yang kemudian salah satu caranya adalah melalui kerja-kerja kehumasan. Jadi sekali lagi bahwa urusan kehumasan itu sangat penting sekali. Nah, kita berharap bahwa dari sisi kualitas, kader pengawas pemilu ini juga memiliki teknik-teknik yang kemudian bisa dilakukan bagaimana kita menghadapi situasi era opini publik hari ini, situasi di mana sebuah masalah itu akan diperhatikan banyak orang. Nah, salah satunya adalah melalui cara-cara kehumasan begitu. Nah, kenapa kehumasan ini ada kaitan erat dengan keberadaan media begitu? Karena kita tahu bahwa media itu memiliki banyak fungsi, gitu ya. Misalnya media itu bisa membentuk opini publik, kemudian juga media itu bisa menjadi alat untuk dialog publik begitu. Media juga bisa digunakan sebagai salah satu akses aspirasi. Kemudian media juga bisa digunakan untuk kontrol sosial gitu. Banyak informasi yang itu menjadi perhatian publik, kemudian pemerintah memperhatikan itu karena diliput oleh banyak media begitu. Tapi kita juga tahu bahwa di dalam pemilu atau pilkada, media itu juga bisa menjadi alat sebuah pencitraan politik, bisa juga menjadi pengalihan isu bagi kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya itu. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita ingin agar kader pengawasan pemilu itu tidak hanya sekedar mengkonsumsi media, tapi dia juga bisa memproduksi ya, media, bisa ikut menjadi pemain yang kemudian akan menentukan bagaimana wacana-wacana yang akan bergulir dalam konteks pengawasan pemilu begitu. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita bicara soal media tentu banyak jenisnya. Kalau kemudian kita menilik pada sejarah, media itu terdiri dari beberapa jenis gitu ya. Pertama sekali tentu media yang ditemukan itu adalah media cetak. Maka sering disebut sebagai press. Karena apa? Karena media itu cetak kan di press begitu. Nah, alatnya itu adalah press, maka sering disebut sebagai media cetak itu adalah media press begitu. Kemudian kita juga tahu bahwa penyebaran informasi dalam sejarahnya juga bisa melalui radio, dan kita tahu bahwa radio ini memiliki fungsi yang sangat strategis. Kemerdekaan di Indonesia ini juga tidak lepas dari peran-peran radio ya, Radio Republik Indonesia begitu. Nah, yang ketiga juga ada media jenisnya adalah televisi, yang itu bisa suara, bisa juga gambar, yang kita saksikan bersama-sama bahwa hari ini
kepemilikan televisi itu sangat besar sekali orang yang kemudian bisa mengakses televisi begitu. Nah, di luar itu belakangan kemudian hadir satu jenis media lagi, yaitu media internet, yang mana internet ini bisa menggabungkan antara media cetak, radio, televisi, atau ada istilah namanya adalah era konvergensi begitu. Beberapa jenis media itu digabung menjadi satu, di mana di internet. Kita bisa membaca koran melalui internet, kita bisa mendengarkan radio melalui internet, kita juga bisa melihat televisi melalui internet begitu. Nah, ketika kemudian lahir internet, ada email yang kita tahu juga di proses-proses sejarah pergerakan itu juga bisa menjadi sarana yang luar biasa untuk mendorong banyak orang terlibat begitu ya. Email, kemudian belakangan lahir juga media sosial. Juga media sosial itu seperti Twitter, Facebook, kemudian YouTube dan seterusnya begitu. Kemudian lahir juga aplikasi perpesanan, misalnya ada WeChat, ada WA dan seterusnya begitu. Di luar itu juga ada website ya. Website ini ada juga Blogspot, ada WordPress dan sebagainya, yang itu juga bisa menjadi sarana informasi begitu. Nah, media yang terakhir ini dalam artian internet ini memang mengubah banyak pola konsumsi yang kemudian merubah cara hidup kita begitu. Yang belakangan kemudian lahirlah aplikasi-aplikasi yang itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita gitu. Misalnya saya contohkan, ketika kita bicara soal ojek misalnya, perpesanan ojek sudah di sini, perpesanan makanan sudah di sini, bayar tagihan sudah bisa menggunakan aplikasi banking dan sebagainya gitu. Nah, ini yang saya kira juga sekali lagi bahwa media internet ini yang hanya sebesar ini begitu bisa digunakan untuk berbagai macam cara. Nah, dalam konteks kehumasan tentu ini juga merubah cara kerja kehumasan, di mana kalau dulu itu cara-cara kehumasan itu dilakukan dengan cara misalnya keberhasilannya itu ditentukan apakah press release-nya itu dimuat di media cetak atau tidak, konferensi persnya itu diliput oleh radio atau televisi atau tidak, dan seterusnya begitu. Nah, internet ini bisa mengubah diri kita yang tadinya hanya menjadi konsumen informasi, tapi hari ini kita juga bisa menjadi produsen informasi. Artinya apa? Artinya dengan internet kita bisa membuat web secara sendiri. Kita bisa membuat video yang itu kita sebarkan sendiri dan publik bisa mengakses. Dengan Facebook kita bisa membuat artikel yang itu bisa disebarkan kepada publik. Dengan WA kita juga bisa menyebarkan informasi tertentu secara cepat ke banyak orang begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau kemudian media cetak, radio, televisi itu taruhlah dulu disebut sebagai media arus utama, tapi belakangan disebut sebagai media konvensional begitu, lahir sekarang adalah media sosial, yang mana dua hal besar ini yang kemudian saling memengaruhi. Buktinya apa? Apa yang ramai di media sosial, di internet itu akan diliput oleh media-media konvensional. Apa yang kemudian ramai di media konvensional itu juga akan bisa menjadi bahan pembicaraan di media sosial begitu. Nah, dalam banyak contoh saya kira juga sudah banyak dilakukan oleh kerja-kerja kehumasan, di mana informasi yang pertama kali muncul itu bisa jadi tidak dicetak, di radio, di televisi, tapi justru muncul di media sosial, muncul di WA dan sebagainya, yang ini menjadi gelombang besar untuk kemudian mempengaruhi informasi yang didapatkan oleh seseorang begitu. Nah, dalam konteks itulah kemudian kalau kemudian kita lihat datanya gitu ya, kepemilikan smartphone itu oleh Ashley Nelson, riset terakhir itu sudah disebut di angka 59%. Kemudian rata-rata lama menggunakan internet itu 3 jam 13 menit.
Kemudian website yang paling sering digunakan itu ya Facebook, kemudian YouTube, kemudian Google. Kemudian untuk aplikasi di smartphone yang sering digunakan itu antara lain adalah WA, itu sebanyak 97%, kemudian YouTube 83%, Facebook 74%, dan juga Instagram itu 48%. Dan kita cukup merasakan hari ini ketika kemudian ada COVID-19 yang kemudian kerumunan banyak orang itu dicegah, tidak diperbolehkan, orang kemudian disuruh untuk kemudian hanya berada di rumah saja begitu. Akhirnya apa? Mereka mengkonsumsi informasi-informasi itu juga dari televisi boleh jadi, radio boleh jadi, koran boleh jadi. Tapi satu lagi yang tidak kalah strategisnya adalah informasi-informasi yang tersebar di smartphone kita, di handphone kita melalui berbagai aplikasi yang saya sebutkan tadi begitu. Nah, dalam konteks kader pengawasan, saya mendorong agar kerja-kerja kehumasan kader pengawasan ini ya diarahkan kepada medium yang kemudian bisa kita jangkau, kita memiliki, murah gitu ya, mudah diakses gitu ya, yang itu memungkinkan untuk kita lakukan sebagai sarana untuk penyebaran informasi, memungkinkan sebagai sarana untuk kita memengaruhi pemikiran atau ilmu pengetahuan. Nah, ini yang saya kira juga tidak lain kecuali di smartphone. Tentu kita semua tidak memiliki media cetak, tentu kita semua tidak memiliki televisi, tentu kita juga tidak memiliki radio gitu ya, yang kemudian bisa kita gunakan begitu. Tapi kita memiliki internet yang di situ ada berbagai aplikasi, sarana komunikasi yang bisa kita gunakan, yang fungsinya adalah bisa memproduksi informasi, yang informasi itu juga kita sebarkan kepada publik begitu. Nah, untuk itulah kemudian kalau kemudian kita bicara soal teori, kegunaan media sosial itu ada berbagai macam. Misalnya untuk menyebarkan ide atau program ya. Kita nulis artikel, kita sebar di Facebook, kita sebar di media sosial lain begitu. Itu bagian dari penggunaan media sosial untuk menyebarkan ide ataupun program. Dan kader pengawasan tentu memiliki banyak ide kaitannya dengan pengawasan pemilu. Maka dalam konteks itu media sosial bisa kita gunakan sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan ide-ide daripada kader pengawasan gitu. Nah, yang penting juga menurut saya adalah media sosial itu juga bisa untuk mendidik komunitas. Ya, tentu kita semua sering memiliki grup-grup baik di Facebook maupun di WA yang di situ juga arus informasi sangat luar biasa. Cuma memang kadang-kadang di media sosial itu ada informasi-informasi tertentu yang kemudian bisa jadi hoax isinya, bisa jadi kabar bohong atau informasi yang tidak penting atau informasi yang tidak mencerahkan bagi kita begitu. Nah, dorongan kami adalah bagaimana mendorong agar kader pengawasan ini memproduksi ide yang itu nanti harapannya adalah bisa berdampak untuk mendidik komunitas. Ya, apalagi hari ini misalnya salah satu contoh yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu RI adalah membuat sekolah kader pengawas pemilu secara daring ya, dengan menggunakan media sosial yang ada begitu. Nah, yang terpenting juga bagi kader pengawasan ya, selain kita memberikan sesuatu kepada publik, tapi kita juga bisa menggunakan media sosial ini sebagai salah satu sarana untuk menyimak wacana-wacana, menyimak aspirasi-aspirasi yang sedang menjadi bahan pembicaraan publik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di media sosial itu banyak sekali informasi, ya, banyak sekali ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana kita menyerap. Banyak sekali kabar-kabar tertentu yang itu masuk kepada diri kita melalui handphone kita. Nah, dalam konteks itulah kemudian media sosial juga bisa kita gunakan menjadi sarana untuk menyimak aspirasi. Kecamatan tertentu atau kelurahan tertentu ada kejadian apa, bisa jadi sudah muncul di media sosial. Maka dalam konteks itulah kemudian kita bisa menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan.
dipraktek di lapangan masyarakat, aspirasi masyarakat itu apa. Biasanya masyarakat juga menyampaikan informasi-informasi tertentu, aspirasi-aspirasi tertentu di media sosial. Maka media sosial itu bisa kita gunakan sebagai salah satu sarana untuk menyimak aspirasi. Tentu fungsi lain ada, misalnya media sosial itu bisa kita gunakan merekatkan interaksi antar komunitas, antar individu. Tapi mungkin kita juga ada kritikan bagaimana media sosial itu kadang-kadang justru memisahkan yang sudah raket. Nah, ini yang saya kira tidak boleh. Kenapa? Karena digunakan sebagai salah satu penyebaran informasi yang bohong. Salah satu contoh misalnya, saya pernah keluar dari salah satu grup begitu ya. Kenapa? Karena di grup itu sering digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan kebohongan untuk kelompok-kelompok tertentu begitu. Nah, untuk itulah kemudian bagi kader pengawasan, media sosial itu harus digunakan sebagai salah satu sarana untuk merekatkan interaksi, membangun komunitas ya, dan sudah banyak saya kira komunitas-komunitas yang itu lahir dari media sosial begitu. Nah, bagi kader pengawasan dari sisi kehumasan, bagaimana tips menggunakan media sosial untuk tujuan-tujuan yang baik begitu. Tentu kita berharap agar kader pengawasan ini memperbanyak ya konten-konten yang positif di media sosial agar tujuannya tadi bisa mencerahkan kepada publik begitu. Kita tahu bahwa hari ini juga berseliweran ya antara konten yang negatif yang itu membuat pesimisme gitu ya, tapi juga dorongannya bagi kader pengawasan itu, kerja-kerja kehumasannya adalah bagaimana membuat banyak konten yang itu berisi konten yang positif, yang mencerahkan, dan banyak kok akun-akun media sosial oleh tokoh-tokoh tertentu, figur-figur tertentu yang isinya itu sangat positif, sangat mencerahkan, menambah ilmu pengetahuan dan juga menambah kecerdasan begitu. Meskipun kita juga tidak bisa menutup mata, banyak juga akun-akun yang kemudian itu tidak mencerahkan begitu. Nah, dorongan kami kepada kader pengawasan ini bagaimana agar memperbanyak konten yang positif begitu. Nah, yang kedua, bagi kader pengawasan ketika memproduksi sebuah informasi kehumasan itu tidak boleh ada unsur-unsur kebohongan begitu. Kader pengawasan harus berpijak pada fakta yang ada. Tidak boleh menyebarkan kabar-kabar tertentu yang itu masih sumir, yang masih isu, yang masih gosip begitu, tiba-tiba disebarkan begitu saja. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena informasi yang Anda sebar tentu akan diterima oleh orang lain, dan itu membahayakan bagi ilmu pengetahuan orang lain tersebut. Maka dalam konteks itu, salah satu yang kemudian harus dicermati oleh kader pengawasan, kalau Anda membuat informasi, tidak boleh bohong, berbijaklah pada fakta yang ada. Lalu fakta itu seperti apa? Fakta itu adalah sebuah realitas yang dia bersifat objektif, tentu didasari pada ketentuan-ketentuan ataupun regulasi-regulasi yang sudah ada begitu. Kita lihat kasus per kasus, misalnya kalau ada seseorang yang membagi sembako, apakah itu bagian dari politik uang atau tidak, tentu ada bahasa-bahasa tertentu yang bisa kita gunakan agar orang juga tidak langsung menerima saja informasi itu. Misalnya bisa saja Anda menggunakan kalimat di kelurahan tertentu patut diduga ada kasus dugaan politik uang karena ada seorang yang entah tim sukses ataupun pasangan calon ataupun peserta pemilu yang membagikan uang atau sembako di wilayah itu begitu. Nah, tentu pembagian sembakonya itu bisa jadi fakta, tapi apakah itu bagian dari politik uang atau tidak? Tentu butuh ada kepastian dari sisi proses hukum
yang nanti juga ada prosesnya, ada ditangani oleh Bawaslu, juga ditimkan Hukumdu, kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, kejaksaan melimpahkan kepada kepolisian, Gakumdu dilimpahkan kepada kepolisian, polisian kejaksaan, kejaksaan kemudian ke pengadilan, pengadilan yang lah nanti yang akan memproses apakah peristiwa itu bagian politik uang atau tidak begitu. Nah, tentu sekali lagi bahwa jangan sekali-kali kader pengawasan itu ikut menyebarkan kabar bohong begitu. Tidak boleh. Tapi kalau kemudian ada kader pengawasan yang kemudian salah di dalam menyebarkan informasi, tapi itu tidak bagian dari niat, tapi sebuah kesalahan yang ia lakukan, tentu ya boleh jadi itu akan terjadi. Tapi kalau kemudian sudah terjadi peristiwa seperti itu, tidak ada kata lain kecuali minta maaf setelah menyebarkan kabar yang keliru, ya, mencabut atau tidak mengedarkan lagi informasi-informasi tersebut begitu. Nah, hal lain yang saya kira juga patut untuk kemudian perhatikan di dalam kerja-kerja kehumasan kader pengawasan adalah jangan menyebarkan fitnah yang itu merugikan kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu gitu ya. Kita tahu kan bahwa al-fitnah itu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dalam konteks itu fitnah itu sangat-sangat dilarang dan juga tidak diperbolehkan. Termasuk juga kita sebagai kader pengawasan tidak boleh menyebarkan informasi yang itu mengandung sara, mempertentangkan sara. Nah, sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita tidak boleh ada politisasi sara, tidak boleh saling mempertentangkan sara, apalagi hanya dalam konteks kepemiluan begitu. Memang di luar sana ada politisi ataupun peserta pemilu yang kemudian menggunakan politik sara untuk meraih dukungan. Dalam konteks itu kami menentang, dan juga kader pengawasan tidak boleh menyebarkan isu sara karena itu sangat membahayakan, karena akan mendorong disintegrasi, tidak menciptakan toleransi, akan menenggelamkan atau mengubur kerukunan di antara umat manusia begitu. Sara ini sesuatu yang sangat sensitif sehingga harus kita hindari begitu. Nah, di luar itu rekan-rekan kader pengawasan kita juga harus hati-hati di dalam menerima informasi. Ada tagline yang menyatakan bahwa saring sebelum share. Artinya apa? Kita menyaring dulu informasi itu apakah benar atau tidak. Baru kemudian ketika itu benar, mencerahkan, menambah pengetahuan, kader pengawasan bisa meng-share kepada publik begitu. Nah, bagaimana cara untuk kemudian kita menyaring sebuah informasi? Nah, ini ada beberapa tips yang saya kira bisa kita gunakan. Misalnya, kita jangan mudah terkecoh ataupun tergiur ataupun tergiring dengan judul-judul yang provokatif. Biasanya kita tahu bahwa ada media-media tertentu yang judulnya itu sangat bombastis ya. Tujuan kenapa membuat judul yang bombastis agar kita mengeklik link itu. Kalau mengeklik maka akan ada orang yang banyak mengakses web itu. Tentu bisa jadi tujuannya adalah ekonomi, yaitu mendapatkan iklan dari Google AdSense misalnya. Nah, ini tentu harus kita hindari, jangan tergiur, terkecoh ataupun tergiring dengan judul-judul yang bombastis ataupun yang provokatif begitu. Nah, yang selanjutnya untuk kita men-sharing sebuah informasi, kita kan sudah memiliki pengalaman sekian tahun ya bergelut dengan informasi. Nah, informasi itu biasanya disebarkan oleh media-media tertentu. Maka dalam konteks itu kita juga patut untuk kemudian memperhatikan ya, mengecek identitas media itu. Media-media tertentu yang selama ini memiliki track record bagus, tentu itu bisa jadi informasinya akan valid begitu. Tapi bisa jadi ada media-media tertentu yang sudah kita kenal begitu, tapi informasinya itu sering blunder, sering hoax gitu ya, sering digunakan sebagai alat politik kelompok-kelompok tertentu. Maka dalam konteks itu kita memperhatikan track record ataupun jejak rekam sebuah media itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali begitu. Kemudian tips lain adalah kita harus terbiasa dengan
membaca judul ataupun artikel itu secara tuntas. Seringnya kan kita kadang baru membaca judulnya, kemudian membaca paragraf pertama, kedua, kita langsung mengambil kesimpulan. Ini yang saya kira juga patut untuk kemudian tidak kita lakukan. Baca sebuah artikel hingga tuntas, baru kita mengambil sebuah kesimpulan. Jangan sampai baca judulnya saja, langsung kirim kemana-mana dan sebagainya gitu. Kemudian di dalam mengetahui sebuah informasi itu bisa jadi kita juga bisa mengecek. Ada banyak sekali aplikasi penelusuran ya di mesin pencarian, kita coba cek, bisa jadi begini, ada informasi tertentu yang kita terima hari ini gitu, tapi kejadiannya itu sudah 3-4 tahun yang lalu. Nah biasanya kejadian 3-4 tahun yang lalu itu juga terrekap di mesin pencarian, sehingga kita akan bisa mengetahui begitu. Ini kasus-kasus seperti ini banyak sekali, tidak hanya artikel tapi juga kadang video 3 tahun yang lalu ya, kemudian di-upload lagi hari-hari ini begitu, dengan kemudian dikasih judul yang baru sesuai dengan konteks hari ini, padahal kejadian itu kejadian yang sudah lama begitu. Ini yang saya kira juga perlu diperhatikan. Di luar itu rekan-rekan kader pengawasan, kalau Anda kebingungan terhadap informasi-informasi tertentu, Anda bisa terlebih dahulu menanyakan kepada ahlinya begitu. Kalau kemudian ada informasi tertentu terkait dengan kepemiluan, Anda bisa bertanya kepada rekan-rekan Bawaslu di kabupaten kota misalnya untuk meminta ya penjelasan apakah informasi itu betul atau tidak begitu. Jadi ada banyak cara yang bisa kita gunakan sebagai kader pengawasan untuk kita juga menyebarkan informasi kepada publik yang itu berisi ilmu pengetahuan, berisi opini publik yang bisa menambah pengetahuan ataupun gagasan banyak orang begitu. Di sisi yang lain, diri kita juga harus siap untuk kemudian menerima informasi yang kadang-kadang informasi itu tidak mencerahkan begitu. Nah terakhir rekan-rekan, sebelum saya akhiri sesi kali ini, saya ingin memberikan tugas kepada kader pengawasan yang ikut di forum ini. Setidaknya ada 2 tugas yang kemudian bisa kita lakukan setelah sekolah kader pengawasan ini. Pertama adalah bagaimana kalau dari sisi kehumasan, kader pengawasan ini mendirikan atau membuat sebuah sarana informasi yang itu bisa menjadi diskusi bagi publik. Bentuknya bisa grup WA yang di situ berisi banyak orang, ya, atau grup FB ataupun grup-grup lain ataupun IG dan sebagainya, yang itu bisa menjadi sarana bagi publik untuk mendiskusikan tentang persoalan-persoalan pengawasan pemilu ataupun pemilihan. Harapannya adalah kader pengawasan ini menjadi aktor yang kemudian mampu memfasilitasi grup-grup di media sosial tadi, selain memproduksi informasi, juga menyebarkan informasi-informasi yang mencerahkan begitu. Nah, sarana ini bisa digagas oleh kader pengawasan. Nanti anggotanya bisa jadi publik, bisa jadi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap proses pengawasan pemilu ataupun pilkada. Ini penting karena di tengah situasi yang kemudian media sosial sudah gampang kita raih, gampang kita dapatkan, menyebarkan informasi di sini juga sangat mudah. Tentu sarana ini menjadi salah satu komunikasi saja, tapi boleh saja kader pengawasan itu mengumpulkan orang per orang untuk kemudian melakukan diskusi secara bersama-sama. Kalau kemudian tidak ada tempat diskusinya, itu bisa dilakukan di kantor Bawaslu kabupaten kota, ataupun nanti kalau Panwascam sudah diaktifkan lagi di kantor Panwascam begitu. Ini yang saya kira juga menjadi tugas bagi kader pengawasan, sekali lagi, untuk membuat atau memfasilitasi sarana yang itu bisa menjadi alur informasi, alur diskusi bagi banyak orang yang dia peduli terhadap
proses demokrasi di wilayah masing-masing begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kader pengawasan, saya juga ingin memberikan tantangan kepada Anda, bagaimana kader pengawasan ini mampu tidak hanya mengkonsumsi informasi-informasi dari orang luar, dari orang lain, tapi juga mampu untuk memproduksi informasi-informasi pengawasan pemilu yang produk itu bisa disebarkan oleh kader pengawasan kepada publik. Bentuknya bisa artikel, bisa tulisan-tulisan tertentu, ya, bisa juga puisi misalnya, bisa juga novel yang novel itu berisi soal pengawasan pemilu, puisi berisi novel pengawasan pemilu, berisi cerpen ataupun apa yang kontennya itu terkait dengan pengawasan pemilu begitu. Atau artikel-artikel tertentu misalnya yang pandai untuk membuat materi khotbah misalnya, bagaimana kader pengawasan ini bisa untuk memproduksi khotbah pengawasan pemilu misalnya. Di luar soal tulis menulis, saya kira juga mungkin nggak misalnya kader pengawasan ini membuat video pendek yang isinya adalah pengawasan pemilu, diproduksi, ya, itu disebarkan kepada publik, yang membuat itu adalah kader pengawasan. Atau misalnya bagi anak-anak muda juga bisa membuat meme misalnya, meme terkait dengan pengawasan pemilu, ya, agar sekali lagi agar publik itu tertarik dengan pengawasan pemilu, agar pemilunya itu lebih transparan, lebih demokratis dan sebagainya. Atau misalnya ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memudahkan kita di dalam membuat informasi, memproduksi kepada publik, misalnya lagi ngetren adalah TikTok. TikTok itu ngetren sekali, ya. Anak-anak muda sangat suka, anak-anak kecil suka, dan juga tokoh-tokoh publik juga membuat TikTok begitu. Tantangannya adalah bagaimana membuat TikTok yang kontennya itu terkait dengan pengawasan pemilu, anti hoax, anti politik uang, anti SARA misalnya, anti larangan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye, ya, tidak boleh ini itu dan sebagainya. Itu bagaimana dikemas secara baik melalui aplikasi TikTok itu, tapi sekali lagi kontennya itu adalah konten pengawasan pemilu begitu. Nah, harapannya adalah kalau kemudian produk-produk dari kader pengawasan ini banyak begitu, banyak jenisnya, ada tulisan, ada video, ada poster, ada meme, ada video pendek dan sebagainya, itu dipublikasikan secara bersama-sama. Harapannya adalah agar publik atau publik mampu untuk kemudian merasa bahwa pemilu ini adalah urusan kita bersama, bahwa pemilu ini adalah urusan banyak orang, sehingga orang tersebut harus terlibat di dalam proses pengawasan pemilu. Pemilu bukanlah sekedar urusan Bawaslu ataupun KPU ataupun pemerintah, tapi adalah pemilu itu adalah urusan publik, urusan kita bersama-sama. Karena pemilu itu akan menentukan nasib banyak orang ke depannya. Nah, salah satu cara untuk kemudian banyak orang terlibat di dalam proses kepemiluan itu adalah melakukan cara-cara kerja-kerja kehumasan, karena kehumasan itu ada kaitannya dengan kepentingan publik, aspirasi publik, kemudian menyampaikan informasi kepada publik. Harapannya adalah publik bisa bertambah ilmu pengetahuannya begitu. Nah, terakhir sekali bahwa di Bawaslu RI sendiri juga ada banyak media yang kemudian harus diikuti oleh rekan-rekan kader pengawasan pemilu dan juga banyak orang, saya kira, agar kita juga bisa menerima informasi-informasi yang cukup baik dari Bawaslu, mulai dari websitenya misalnya, kemudian juga ada IG, ya, kemudian juga ada PPID-nya, ada kalau Anda butuh peraturan-peraturan tertentu begitu, ada JDIH Bawaslu, kemudian ada Facebooknya, kemudian ada Twitternya, kemudian juga ada YouTube yang di situ juga sebagai salah satu sarana penyebaran informasi itu begitu. Nah, itu saja mungkin dari saya.
terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi dengan kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat.